wabarakatuh, Bu Muti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Muti, kita nih ketemu lagi ya. Padahal baru 1 minggu yang lalu ketemuan. Kayaknya Ibu lupa ini. Apa tuh, Bu? Oh, udah. Kali ini temuan untuk pendampingan individu 6. Temanya refleksi dan refleksi pemahaman PGP pendidikan guru penggerak yang belum mau dijalani. Baik, Ibu. Dengan fokusnya 1, survei 360 derajat. Yang kedua, refleksi CGP 6 bulan belajar. Yang ketiga, diskusi tentang aset yang dimiliki oleh sekolah dan bagaimana cara Bu Muti mendapatkan data dari aset-aset tersebut. Yang keempat, ini tentang panen hasil belajar. Terakhir ditutup dengan refleksi keseluruhan Bu Muti dari modul 1 sampai 6. Oke. Kita mulai dari yang pertama ya. Oke, Bu Muti, dikeluarkan hasil surveinya. Untuk rekan sejawat apa? Ya, untuk semuanya. Tadi belum sempat Dari ditulis. kepala sekolah ya, dari kepala sekolah, rekan sejawat, Bisa dan tulis dulu ya? dari siswa. Iya. Tadi Bu Mami belum sempat nulis judulnya. Baik, Bu. Oke. Sudah. Sekarang berdasarkan hasil feedback 360, apa yang kurang baik? Apa yang kurang baik? Atau yang perlu ditingkatkan menurut responden? Oke. Kepala sekolah, rekan guru, dan siswa terhadap kompetensi Bu Muti. Silakan dijelaskan. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk lembar umpan balik dari kepala sekolah tadi sudah diisi oleh Ibu Mamu, Ibu ya. Di sini sebagian besar menurut beliau sudah poin 4 apa ya, Bu? Sudah konsisten ya, Bu? Sudah konsisten dilakukan, Ibu. Ini sudah konsisten dilakukan. Hanya saja mungkin ada beberapa yang sudah saya lakukan tetapi belum intensitas waktunya itu tidak Banyak ya. tidak terus menerus tapi dilakukan Seringnya gitu. sering seperti itu, Ibu. Di sini ada 1, 2, ada beberapa, Ibu, yang dikategorikan sering, terutama bagian ini, Bu, yang disikapi banget oleh beliau. Poin 43, Iya. yaitu CGP menyediakan kesempatan bagi orang tua atau wali murid untuk hadir di sekolah sebagai guru tamu. Kalau dari keseluruhan tadi hasil wawancara dengan beliau ya, Bu, jadi menurut beliau itu saya sudah melakukan bahkan konsisten sering dalam perilaku-perilaku yang menjadi indikator di lembar refleksi ini. Tapi ada 1 poin yang memang belum terlihat atau masih harus saya mulai, Bu. Salah satunya menjadikan orang tua sebagai guru tamu. Misalnya
beliau tadi memberikan saran misalnya orang tuanya dokter, mungkin bisa diajak kerjasama dengan sekolah untuk memberikan materi yang nantinya ada manfaat untuk anak-anak, atau ya, kesehatan ya, misalnya reproduksi dan lain-lain, atau orang tuanya polisi, tentara dan sejenisnya seperti itu. Di poin itu saja Ibu yang menjadi konsentrasi Ibu Mamu. Maka dari itu di bagian perilaku yang CGP harus mulai lakukan, itu beliau menuliskan CGP sebaiknya memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali murid untuk hadir di sekolah sebagai guru tamu. Oke, jadi catatan itu ya. Iya. Kalau selebihnya dianggap beliau sudah saya lakukan Ibu. Kayak CGP mempertahankan kebiasaan melakukan refleksi dari siswa setelah KBM berakhir. Itu. Kemudian yang perlu dihentikan ini Bu, saya biasa melakukan rencana tindak lanjut dari apa program yang saya lakukan atau kegiatan yang saya lakukan, tapi tidak dilaksanakan. Bukan Ibu, tidak ditulis secara rapi gitu. Tidak didokumenkan. Iya betul Bu, tidak didokumenkan. Jadi beliau menuliskan CGP tidak terbiasa menuliskan rencana tindak lanjut secara tertulis. Itu harus dihentikan, harus diganti. Iya, harus diganti, harus segera membiasakan mendokumentasikan. Iya. Kemudian umpan balik juga, beliau melihat program yang di offline saya Bu, beliau juga lihat responnya di teman-teman guru yang sudah melakukan, beliau senang banget. Bahkan tahun besok saya disuruh ikut seleksi best practice. Iya, seperti itu Ibu. Itu dari kepala sekolah Ibu. Oh, dari rekan Ibu pernah ditutup nggak pintunya? Nggak apa-apa. Suaranya masuk nggak apa-apa? Ya apa kan di sekolah ketahuan. Ini kalau rekan-rekan sejawat, ini saya minta bantuan rekan Kombra Ibu, karena mereka yang sering interaksi dari pertama sampai akhir. Mungkin kalau saya tanyakan ke rekan-rekan yang lain, terutama guru-guru kelas 7 yang biasanya beliau ada di siang-siang kan, mungkin tidak interaksi saya, jadi kebanyakan saya minta tolongnya di rekan-rekan Kombra. Yang pertama Ibu Hilda, beliau menanggapi sepertinya saya perlu mencatat kelebihan dan kekurangan saya secara pribadi. Gitu. Kan ada di penilaian CGP. Iya. Jadi mungkin kita punya kekurangan, kita punya kelebihan, tapi sebaiknya didokumkan untuk nantinya menjadi pengingat ya Bu. Oh, saya punya kekurangan ini, ya seperti itu. Mungkin saya punya kelebihan ini, saya punya kekurangan ini. Selebihnya sama ini Bu, ada Bu. CGP melakukan refleksi dan mengumpulkan umpan balik terkait ketercapaian program terhadap dampaknya pada kualitas belajar murid. Mungkin di sini maksudnya beliau minta umpan balik di setiap kegiatan kali ya Bu. Jadi teman-teman Kombel diajak ketemu. Iya, jadi ketahuan ini keberhasilan dengan keberhasilannya berapa persen kalau ada umpan balik. Sama ini Bu, sama RTL lagi. Itu Bu, selebihnya kegiatan saya di kelas sama orang tua, sama teman-teman itu sudah berjalan. Ini komentarnya, Ibu Mutiara sudah menerapkan pembelajaran yang berdampak pada peserta didik dengan membuat peserta didik kreatif dan lebih bermakna atau buku. CGP harus lebih semangat membuat program-program yang berpusat pada peserta didik. CGP melanjutkan dan meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Alhamdulillah. Iya. Kualitasnya bagus. Iya. Ini semuanya Ibu berarti? Iya. Ini Bu Cucu ini sangat ibarat kata dia ke saya itu sangat katanya saya role modelnya Bu. Jadi beliau ngasih nilainya sempurna semua. dia ibarat kata saya role modelnya dia, katanya Mbak Muti katanya gitu. Jadi ini dikasih sempurna semua atau gimana Bu? Atau coba pasti dia nulis sesuatu di perilaku ya. Coba sejauh ini kan saya berikan dan saya tidak tungguin gitu Bu. Jadi pas Mbak kalau udah dipercayain lagi gitu ya. Jadi saya nggak tahu Bu kalau mengisiin. Sejauh ini Bu Mutiara telah melakukan praktik pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Ibu Mutiara telah menerapkan disiplin mengajar yang
yang sabar. Beliau tahu banget saya sabar luar biasa Bu, jadi ditulis kesabaran yang luar biasa katanya dalam mengajar peserta didik. Ibu Mutiara dapat membagikan atau menebar pengalamannya pada kombel umum dan calon GP lainnya agar guru dan teman sejawat mendapatkan ilmu dan inspirasi. Lebih disebarkan lagi, berarti Ya. lingkaran kekuasaannya Lebih luas lagi. diluaskan lagi. Iya. Soalnya ditulisnya kombel umum Bu, bukan kombel yang kita ber-12. Ini lucu-lucu Bu Isti. Bu Isti yang tadi Bu. Bu Isti apakah yang ini Bu? CGP memandu pertemuan dengan rekan sejawat untuk mendiskusikan ragam strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar. Mungkin lebih sering lagi Bu, lebih apa ya? Waktunya lebih di konsisten gitu Bu. konsisten. Itu terus ini Bu, sama Bu refleksi dan mengumpulkan umpan balik. Jadi minta mereka mungkin pengen dapat umpan balik kayak gini gitu Bu. CGP sudah melakukan praktik mengajar dengan baik, yaitu memperhatikan kebutuhan peserta didik berkaitan dengan program literasi yang dipilih CGP guna kebutuhan siswa dan meningkatkan literasi di rapat pendidikan. Ini tuh udah jelas dia maunya rutin. Oh iya, membagikan praktik baik secara rutin baik dalam kombel maupun forum lainnya. Iya Bu, lebih rutin lagi. Bisa. Iya ini seperti sama ini. Mungkin Bu Muti dapat meningkatkan kemampuan IT lagi, kemampuan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Tingkat IT-nya Ya, sejauh ini Bu Mutiara telah melakukan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, sikap optimis, percaya diri dan selalu semangat. Kalau ini kayaknya saya suruh ngembangin lagi aplikasi lain Bu, yang bisa digunakan untuk semuanya. Bu Cici. Oh ini sama Bu, membantu tadi pertemuan. Iya, lebih rutin. Iya, lebih rutin. Sama. Oh ini Bu RTL Bu. Sama Sama. STL. Terkait program berdampak pada murid sudah sangat sesuai dan relevan dengan keadaan di sekolah berkaitan dengan nilai indikator literasi yang turun pada rapor pendidikan tahun 2024 katanya Bu. Dengan adanya program ini diharapkan dapat membangun budaya literasi pada murid agar dapat meningkatkan indikator literasi pada rapor pendidikan 2025 katanya Bu. Mengarahkan program perbaikan dan perubahan pada pada sekolah yang sejalan dengan visi misi sekolah, berbagi praktik baik dengan kombel. Masih pengennya dengan tidak hanya tombol yang kecil tapi Iya. tombol yang luas. Itu Ibu sudah 5 Ibu. Oke, kita bahas ini dulu. Iya. Dari respon ini ya Bu, kan tadi tuh ada responnya macam-macam ya. Bagaimana Bu Muti menilai kompetensi Bu Muti sebagai guru penggerak yang harus Bu Muti miliki? Baik Ibu, untuk kompetensi sepertinya administrasi tertib dan rapi ya Bu. Kayak misalnya program, ada perencanaan, ada pelaksanaan hingga refleksi, evaluasi hingga tindak lanjutnya kayaknya saya harus rapi gitu Bu, karena ternyata teman-teman pengen lihat bagian rencana tindak lanjut yang sebenarnya kalau di sekolah saya yakin mungkin tidak cuma saya ya Bu, mungkin yang lain juga kadang terlupa tuh yang Mungkin namanya RPL. ini udah kelihatan tindak lanjutnya, tapi buktinya mana? Iya gitu. Untuk tertulis yang bisa teman pelajari lagi mana? Kalau resep masakan ini ada kurang garamnya dikit. Iya, gitu seperti itu betul Bu. Jadi mungkin pengen lihat RPL itu seperti apa sih, mungkin karena saya CGP jadi mereka pengen lihat kalau RPL-nya CGP itu seperti apa gitu. Terus dari hasil ini juga berbagi ke
siapa saja yang terlibat ketika Bu Muti ingin meningkatkan kompetensi Bu Muti sebagai guru penggerak? Terima kasih Bu. Yang terlibat pasti kepala sekolah ya Bu. Alhamdulillah kalau kata teman-teman mas saya udah kayak aslinya Bu Mamu, udah kayak asisten pribadinya Bu Mamu kemana-mana gitu. Alhamdulillah pertama dukungan kepala sekolah, kemudian dukungan dari teman-teman PKS yang banyak senior juga yang dia di PKS, membantu kepala sekolah, kemudian teman-teman Kombel, kemudian teman-teman pendukung, dan yang paling mungkin agak menjadi tantangan yaitu seluruh guru yang hampir 80 di sekolah ini. Banyak ya. Banyak ibu. Bisa jadi bikin guru drum band. Iya betul. Dan itu tentunya kan pasti ada yang pro dan kontra ya. Tidak selamanya semuanya sama pemikirannya, apa mau bareng-bareng atau gimana. Nah itu sebagai tantangan saya untuk saya libatkan di semua program saya. Ya, berarti Bu Muti tantangannya adalah melebarkan sayap kekuasaan. Iya betul. Kalau walaupun istilahnya kekuasaan itu mah pengaruh ya, saya pengaruh ke sekeliling Bu Muti. Nah, dari ini kan nih, Ibu lihat ya dari hasil survei itu terlihat bahwa betapa teman-teman rekan-rekan Bu Muti di sini berharap Bu Muti itu lebih aktif lagi, sering-sering jadi memberikan berbagi ilmunya. Tapi juga pengennya jangan di Kombel yang kecil aja, Kombel yang lain juga gitu. Biar semuanya bukan hanya mereka yang ber-12 yang tahu dapat ilmunya, mereka juga ngerasain dapat ilmu. Nah, semoga nih Ibu harap ini kan udah direfleksi, udah direspon sama temennya, dikasih umpan balik. Nah kan ini umpan balik nih. Semoga Bu Muti juga tadi menemukan kelebihan dan kekurangan Bu Muti, seperti yang diminta salah satu rekan tadinya mencatat. Ternyata saya di kelebihan saya bisa menyatukan aplikasi dengan pembelajaran. Tapi ternyata kekurangan saya sering lupa kalau masalah administrasi kayak itu, bukan istilahnya kayak gitu, jadi selalu mengingatkan Bu Muti kalau sudah dibutuhkan. Oke. Evaluasi ya Bu, evaluasi ya. RTL itu evaluasi diri, raport kita itu. Iya, siap Bu. Oke Bu Muti, nih sekarang tolong refleksikan perubahan dalam pembelajaran yang sudah Bu Muti terapkan di kelas ya dan di sekolah selama 6 bulan dan dampaknya pada diri guru, rekan Bu Muti dan murid. Guru itu diri Bu Muti, rekan guru dan murid. Reaksinya mereka setelah 6 bulan ini belajar dengan mereka dari reaksi dari saya sendiri yang saya rasakan adalah ketika 6 bulan ini berarti awal itu dipaksa untuk membaca nih. Selama 6 bulan ini saya terbiasa untuk apa ya Bu, dudet. Jadi isi kepala saya itu ada tugas, ada waktu, ada tugas, ada waktu. Jadi pola hidup saya malah jadi lebih teratur Bu dengan adanya program ini, karena melakukan sesuatu kita kayak diingatkan ada batas waktunya. Iya, ada batas waktunya. Itu jadi masuk di kehidupan sehari-hari Bu, di luar LMS ini. Jadi saya ada ini sama murid, misalnya saya ada harus kerjaan murid harus selesai di tempat sendiri karena saya ketemu mereka di sini. Jadi tak sudah itu Bu, jadi ada arahannya gitu. Mungkin kalau sebelumnya kan kerjaan murid nanti dulu nanti bisa ketemu. Ada pembiasaan Iya, ya. betul Bu. Tugas yang ini harus selesai tanggal segini. Iya, itu Bu. Karena kalau saya meleset dari tanggal segini nanti numpuk tanggal segini ya kepegang lagi. Itu pengalaman sebelum saya CGP itu buku bisa numpuk Bu.
bondingnya makin Bondingnya. erat ya, karena Muti makin punya cara lain untuk memahami anak, anak makin merasa terlayani ya, jadi bondingnya makin erat. Berdasarkan ya perubahan yang terjadi pada diri murid itu ya, sekarang murid fokusnya pada diri murid tadi yang bondingnya makin kuat. Muti merasakan apa yang Muti rasakan selama menjalani 6 bulan pelatihan pendidikan. Dari bonding anak tadi, bonding Muti dengan murid, terus apa perubahan yang Bu Muti rasakan selama menjalani program 6 bulan pendidikan guru penggerak. Dari bonding anak yang ibarat kata ibu makin kuat gitu ya, makin kuat ini jadi dasaran buat mendukung program-program saya sih Bu. Jadi karena mereka sudah anak saya yang prof, jadi ketika saya punya kegiatan, misalnya waktu itu disiplin positif saya punya kegiatan tumbler untuk air minum, dilarang pakai plastik gitu. Itu mereka terutama kelas yang saya pegang itu sudah hampir semua menggunakan tumbler. Ternyata karena bonding kita dekat sama anak, program atau kegiatan apa yang mau kita lakukan itu mereka cepat masuk gitu. Kayak apa namanya, diferensiasi, alhamdulillah tentang anak-anak inklusi yang saya ceritakan itu walaupun masih belajar gitu ya. Jadi mereka udah tahu tuh, misalnya Sadewo kan inklusi di 911. Misalnya dia nggak bisa jawab sama temennya, Sadewo sini deket ibu, nggak ada teman-teman yang ngalahin atau ngebully gitu, nggak ada. Ibarat kata saya cuma kasih tugas dia, materinya tentang waktu itu tentang lembaga setelah uang kamu kan lembaga keuangan ya Bu. Saya bikin gambar Shopee aja, Kak. Kamu tahu Shopee? Tahu Bu. Gambarnya gimana? Tahu Kak. Terus gambar sama ada kantong belanja. Itu penyampaiannya nggak ada yang ngebully Bu. Oh ya udah, mereka tahu mungkin lagi nerapin diferensiasi anak yang normal dengan yang kebutuhan khusus gitu. Jadi kayak didukung aja sama mereka, senangnya sih gitu, luar biasa. Iya. Kan anak-anak sekarang makin ini ya, lebih banyak nonton. Iya. Di TikTok kan sekarang lagi ngetren itu anak tidak membuli anak yang lambat ketika teman-temannya udah selesai, itu yang film Jepang itu ya, anaknya teman-temannya selesai ngerjakan matematika, dia ditanya sama gurunya nggak langsung jawab sudah selesai, tapi nunggu temennya yang paling lambat menghitung di kelas itu. Ketika temennya udah selesai, jawabnya sama-sama. Itu seperti menghargai. Nah, anak-anak murid Bu Muti mulai belajar menghargai perbedaan. Nah, Ibu Muti ya, apa yang membuat kegiatan perjalanan kegiatan pendidikan PGP ini yang berjalan selama 6 bulan ini cukup memuaskan atau bisa memenuhi rasa ingin tahu Bu Muti? Dari 1 sampai 10 nilainya berapa? Untuk menjawab rasa ingin tahu ya, itu hampir sempurna. Hampir sempurna, 9,5, 9,9. Iya, karena ketika saya sudah nggak tahu ya Bu apa lagi melankolis, setelah saya mau mengakhiri itu kayak sedih Bu, saya kayak merasa saya udah di titik ini loh gitu. Jadi saya udah berkata aduh jadi sedih bisa nyelesain semuanya gitu Bu, dengan maksudnya
bisa masih memberi dampak pada orang lain, ya. Jadi berharap seperti itu pada CGP yang di bawah bimbingan ibu maupun pada CGP lain. Nah, sekarang kita masuk nih ke aset pemetaan aset. Oke, silakan dibuka hasil diskusinya. Oke. Kayaknya aktif ya. Jadi ibu kalau ini kan maksudnya gitu. Oke. Ya begitu ya, dari hasil tadi diskusi dengan teman-teman ya. Siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset? Kebetulan di diskusi ini terdapat dua wakil ibu. Sebenarnya mau ngamu ini ikut tapi hanya ngomong oh ada ini kegiatan gitu. Beliau saya lebih lagi di sini ada Pak Akbar, wakil 5 sama ada Bu Budi tadi wakil apa namanya kesiswaan. Serprasi nggak ikut, Bu ini ikut kan juga nggak ikut tapi ada staf bimbingan. Jadi yang kemarin itu Pak Wakil, kemudian teman-teman ngasih saran sama saya sendiri. Jadi ada wakil kepala sekolah, PDP sama Anu. Berarti tidak ada komite sama tokoh masyarakat ini. Kalau Astagfirullahaladzim, ya, benar. Tapi ada peran serta komite dan itu ya. komite iya, tapi kalau komite kan lebih di awal ya, lebih awal tahun tuh tahun pembelajaran mereka ikut diskusi, tapi kalau untuk apa namanya fokus ke aset mereka lebih kayak mendengarkan aja sih Bu. Tadi di sini ada ini Bu yang saya sudah penyampaian langsung lebih ke sosialisasi Bu kalau ini Bu. Oh iya. Lebih ke sosialisasi. Tadi kemarin yang kalau ini ya lebih ke sosialisasi sih Bu, kalau aset. Berarti diberitahukan ke ini aset-aset yang di sekolah gitu ya. Ada juga maksudnya powerpoint sendiri yang isinya aset, jadi orang tua lebih mendengarkan aja sih, lebih oh jadi aset sekolah tuh ini
lain itu kita sudah memilah-milah gitu. Tapi kalau kayak aset lebih banyak nanya ke bagian sarana dan prasarana seperti itu. Oke, jadi ada tugasnya masing-masing Iya, ya. seperti itu. Apa saja kendala dan tantangan yang Bu Muti hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Bu Muti mengatasinya? Kalau tantangan itu mengidentifikasi modal manusia juga sih lumayan tantangan Bu, karena jumlah kita banyak dan keperluan dokumen administrasi, latar belakang pendidikan dan lain-lain itu banyak. Biasanya kan keperluan LKS ya Bu, ngumpulin berkas-berkas itu. Jadi tantangannya ya dengan jumlah modal manusia yang banyak, maka identifikasinya tuh juga butuh waktu yang lama untuk mengetahui pengarsipannya, mengetahui ini ada update ya, ini maksudnya sudah S3 atau ini lagi pendidikan apa, dan sampai nggak tahu gitu ya Bu update terbarunya. Itu yang tantangannya ya. Jumlah sumber daya manusia yang banyak yang membutuhkan ruang atau tempat untuk pengarsipannya. Bagaimana perasaan Bu Muti ketika berhasil mengidentifikasi aset sekolah dan memetakannya? Rasanya happy, senang karena apa sih? Jadi dengan mudah kita jadikan bahan kemarin presentasi. Kalau beda Bu kan kalau tentang aset kebetulan pakai SMP 12 karena proses kita mengidentifikasi itu sudah berlalu dan sudah mendapatkan hasil update. Jadi ketika sudah matang kita juga udah pede untuk ditampilkan di ruang kolaborasi untuk kita kata pamerkan ya Bu, kita pamerkan nih SMP 12 asetnya ini udah sangat jelas dan terperinci Gitu ya, jadi senang perasaannya ya. Oke. Apa pertimbangan Bu Muti dalam menentukan sumber daya sekolah itu memiliki manfaat yang tinggi atau tidak? Aset sekolah bermanfaat bagi sekolah atau tidak? aset sekolah juga sangat bermanfaat terutama dengan jumlah murid yang banyak dan siswa hampir 1.900 kurang ini SMP 12 kan yang menengah ke atas semua lapisannya banyak yang menengah dan banyak juga yang di bawah. Dengan adanya aset sekolah kayak lab, komputer, kayak wifi, kayak jaringan internet yang mendukung sampai belakang kelas, jadi itu menurut saya membantu anak-anak juga itu. Apalagi kita kan ujiannya nggak pakai paper Bu, ujiannya pakai HP, jadi semuanya terbantu dengan jaringan internet yang ada di sekolah. Walaupun sebagian besar pun pakai jaringan internet sendiri. Ya, berarti ini manfaatnya sangat besar ya, bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh peserta didik maupun guru ya. Apakah terdapat hal lain di luar aset yang sudah dipetakan ini, tapi kalau dilihat ini bisa menjadi aset yang menguntungkan bagi SMP 12 tapi belum masuk ke pemetaan? Apa ya, sepertinya sudah masuk itu semua lahan yang luas, kemudian mungkin ini Bu yang belum masuk di pemetaan ini program baru yang inklusi itu Bu. Inklusi Bu Ami dan tim kan ada tim khusus inklusi itu sepertinya belum dimasukkan di pemetaan modal manusia Bu. Kalau yang lain dari segi fisik, lingkungan, aset-aset lainnya
Oke, jadi secara keseluruhan Muti sudah berhasil memetakan aset yang ada di SMP 12. Good job. Dilanjutkan peran sertanya di sekolah hingga jadi sekolah jadi kelihatan mau mana ini sekolah dengan aset yang begitu banyak yang bisa ya. Dan salah satu yang akan ikut serta dalam langkah membesarkan nama sekolah itu adalah Bu Muti ya. Sekarang Bu Muti nih kita mau tanya nih udah terakhir nih, PI-nya udah PI yang terakhir nih. Berarti udah harus siap-siap panen hasil belajar. Seberapa dari 1 sampai 10 ya, seberapa banyak persiapan yang dilakukan Bu Muti pribadi dalam mempersiapkan panen hasil belajar? 1 sampai 10 ya Bu? Masih di 8,5 ya Bu? 8,5. Kenapa baru 8,5? Kenapa belum 8,5? Karena memang sedari kemarin itu memang fokus di persiapan tampilan dan selebihnya itu masih di konsep di kepala. Sebenarnya kalau konsep di kepala ini dikeluarkan sudah 100% itu. Jadi yang ada di pikiran saya selesaikan ini dulu, dan kata periunan selesai baru saya langsung tuntaskan semua karena udah ada di pikiran saya. Oke. Kelengkapan yang harus Bu Muti siapkan untuk panen hasil belajar apa saja? Yang pertama kita sudah diskusi tentang boot. Di situ saya akan tampilkan program yang saya inginkan berupa poster. Nanti kalau tidak salah ukurannya itu A3 itu saya tampilkan. Apabila saya perlu membawa laptop, saya bawa. Tapi kalau ada teman yang sudah membawa pen atau iPad, saya bikin bitik gitu di situ. Kemudian dari program itu saya juga dari boot saya pindah ke PJ. Kebetulan saya PJ di sini dengan tim udah karena sudah pesen juga itu nanti tinggal kita bagian rapihin dulu mintain sampai nanti ketika hari itu kita PJ untuk pembagian siapa yang dapat gitu, sampai akhirnya kita bisa desain buat kelompok kemudian untuk ditanggung saya dan tim sudah prepare untuk menari, sudah latihan nari juga, sudah hampir jadi tarian kita, tinggal kita gabungkan dengan kelompok lain. Oke. Berarti kalau gitu ini bukan 8,5 itu mah. Udah banyak disiapkan. Udah ya Bu, udah 10 ya? Udah hampir 10. Ya. Tinggal besok lagi eksekusi. Apa yang diharapkan dari pameran hasil panen hasil belajar? Yang diharapkan itu rekan-rekan guru lain yang kata fisik ke guru kita bisa setidaknya dapat metik lah Bu, maksudnya program kita di dari sama program mereka dan mungkin bisa jadi program yang lebih bagus lagi gitu. Sama melihat penampilan lari tuh gini Bu, oh jadi guru tuh multi talent loh. Iya. Jadi tampil pun bisa, percaya diri pun bisa. Kan sebelum kita bisa nyuruh murid, Iya. kita harus saya juga bisa. Iya, kita bisa lebih awal. Bedanya kita sama murid itu cuma murid belajar pagi hari, kita malam hari. Iya. Untuk mengingat pelajaran. Cuma beda 1 langkah. Nah, kalau ketemu murid yang tadi yang luar biasa, baru kita gini, oh dia lebih duluin dari saya ini tahunya. Biasanya agak kena juga deh. Nah Bu Muti, ini udah siap-siap mau panen hasil karya ya. Iya Ibu. Jadi sejauh ini apa yang sudah Bu Muti ambil dari pembelajaran dari modul 1 sampai modul 3?
kasih, sampai